Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di siang hari ini Engkau berikan waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami disatukan melalui persekutuan Lipka ini ya Tuhan, meskipun melalui media online, tapi kami bersyukur untuk kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan Kau mengurapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Kau memampukan kami memahami, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34, mari kita sama-sama melihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, siang hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar satu hal, yaitu tentang tahun yang luar biasa. Nah, mari jadikan tahun ini sebagai tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat, tahun kemenangan buat setiap kita. Oke, kita baca Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Amin. Ini omong-omong, materi saya ada dikasih nggak sama Angel? Materi saya ada dikasih. Oh, Bu Imelda udah terima ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru, nah biasanya ada dua kelompok orang. Di satu sisi ada orang-orang yang ketika memasuki tahun yang baru, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Ada orang-orang yang ketika masuk di tahun yang baru, mereka merasa nggak tahu ke depan seperti apa yang akan terjadi terhadap hidup mereka. Sehingga mereka hidup dipenuhi dengan ketakutan, was-was, kekhawatiran. Tetapi nggak bisa dipungkiri di sisi yang lain, ada orang-orang yang ketika memasuki tahun yang baru, sama-sama mereka nggak tahu ke depan seperti apa, tetapi mereka dipenuhi dengan antusias. Mereka dipenuhi dengan kegairahan, mereka dipenuhi dengan sukacita. Karena mereka berpikir, kalau kemarin-kemarin Tuhan pelihara hidupku, tahun ini, apalagi yang akan Tuhan lakukan? Sama-sama nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi hidup mereka dipenuhi dengan antusias, dengan kegairahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dalam kehidupan pribadi kita, ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Adakah kita termasuk orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan? Ataukah kita termasuk golongan orang-orang yang dipenuhi dengan kegairahan? Nah, mari, saya rindu sekali teman-teman kita yang ada di PD Ripka ini, mari jadikan tahun ini sebagai tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat, tahun di mana kita akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ngisi di PD ini, dan bahkan di beberapa PD yang lain, saya ceritakan bagaimana kehidupan saya harusnya nurut logika. Saya nggak bisa survive sampai sekarang. Kalau ngomongin tentang dunia perusahaan, harusnya hidup saya ini kalau diibaratkan perusahaan, udah bangkrut. Nggak cuma bangkrut, tapi minus.
Udah rasanya nggak mungkin survive. Tapi sampai detik ini kalau saya ada, saya cuma bisa bilang, Tuhan keren banget, Tuhan keren banget. Hidup kita di dalam Tuhan benar-benar rasanya membuat kita speechless banget, nggak bisa ngomong. Tolong kalau saya sampaikan begini, lepaskan konteks saya sebagai hamba Tuhan. Lepas dari konteks sebagai hamba Tuhan, saya pun manusia biasa. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama diajar. Dan ini yang di awal tahun kemarin yang saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya ketika kita ibadah di rumah. Yuk, 2020, 2021 kita diizinin sama Tuhan ngelewatin. Kita lihat kedahsyatan Tuhan. Yuk, jadiin tahun ini tahun yang luar biasa. Kita excited, kita akan lihat mukjizat demi mukjizat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 5 cukup ya, Bu Pinkan ya, Bu Imelda. Cukup ya. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana tahun ini menjadi tahun yang dahsyat? Yang pertama, lihat ayat 11 dan 12. Lihat ayat 11 dan 12. Ya. Slide selanjutnya itu, kita lihat ya. Tetapi engkau, nah ini, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan padamu pada hari ini. Itu tolong digarisbawahi itu. Itu tolong benar-benar di-bold di dalam hidup kita. Digarisbawahi, di stabilo kalau di Alkitab kita ya. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Nah, itu dikatakan. Mesti waspada kita ini ya, berawas-awaslah. Jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ini yang pertama. Dalam hidup perjalanan Anda dan saya, hari-hari yang kita jalanin, supaya kita ngalamin kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan apa? Kita mesti hidup dalam ketaatan. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Saya sering kali katakan ketika saya khotbah, jangan di-mix, jangan di-combine antara kekudusan Allah dengan dosa. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalau hari Minggu, kudus, saya minta ampun. Kalau lagi mau ibadah, masuk ruang ibadah, shalom, Tuhan berkati. Jaim, baik banget, ketawa, ada ketukannya. Aduh, haleluya. Tapi saya nggak bicara untuk teman-teman di PD Ripka, enggak, di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya kan. Loh, tapi ternyata Senin sampai hari Sabtu hidup kita nggak beres. Hidup kita nggak benar. Hidup kita dipenuhi dengan dosa. Udah tahu itu dosa tapi hantem terus. Udah tahu itu nggak menyenangkan hati Tuhan, hantem terus. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Hal yang pertama, supaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, tahun yang dahsyat, kita mesti hidup dalam ketaatan. Kita mesti hidup dalam ketaatan. Amin. Saya beberapa kali, bahkan sekarang ini saya mulai lebih sering, lebih intens, mulai ngomongin ke anak-anak saya. Karena anak-anak saya nginjek usia remaja. Saya sering kali bilang sama mereka. Bahkan tadi malam saya ngobrol sama mbak saya juga ngomongin sama mbak saya. Saya juga bilang kalimat yang sama. Kamu kan lihat, Papa bisa aja khotbah di PD, di gereja. Jadwalnya Papa bisa aja padat. Papa bisa aja pelayanan khotbah sana sini. Tapi yang paling tahu hidupnya Papa itu kan kamu bertiga. Mama dan juga Mbak Jelly. Tadi malam saya ngomong sama Mbak saya juga gitu. Kan kamu yang tahu hidupku. Tiap minggu bisa aja aku jadwal khotbah sana sini. Tapi kalau di rumah aku nggak praktekin apa yang aku khotbahin, percuma itu jadwal khotbah semua. Saya kalau ke anak-anak saya katakan, Papa bisa aja jadwalnya banyak, Papa bisa aja khotbah di mana-mana. Tapi kalau dalam hidupnya Papa ada perempuan lain selain Mama, percuma itu semua jadwal khotbah. Itu namanya Papa bukan pelayanan. Tapi cuman Papa bekerja, kerjaannya khotbah. Untuk dapetin PK, udah selesai. Nggak bisa Papa ngomong itu melayani Tuhan. Lah kalau hidupnya Papa nggak beres, gimana mau melayani Tuhan? Amin. Itu prinsip. Dan itu sebuah value, sebuah nilai yang saya mesti ajarkan ke anak-anak saya. Kadang ketika di mobil lagi bareng, saya ngobrol begini, gini tentang pelayanan, tentang motivasi pelayanan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup kita supaya kita ngalamin kuasa Tuhan, supaya kita ngalamin mujizatnya Tuhan. Tahun ini menjadi tahun yang dahsyat. Kita mesti punya ketaatan. Kita mesti punya kehidupan yang nggak kompromi dengan dosa. Amin. Makanya dibilang jelas di ayat 12, berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian. Jangan kita bikin deal-deal khusus. Kadang-kadang anak-anak muda juga seringkali begitu. Firman Tuhan udah bilang, terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Itu aturannya firman Tuhan. Tapi kadang-kadang masih coba di-mix, masih coba di-combine. Ya, Kak Sam, kalau kita anak terang, kalau kita disatukan sama yang gelap, terang sama gelap kan asik, Kak Sam. Jadinya remeng-remeng. Lah, jangan bikin rumusan sendiri. Buram rumah tangga kita. Oke, gitu. Betul tidak? Saya kadang-kadang ngobrol sama anak-anak muda. Kalau kamu terang, kamu bersatu dengan gelap. Ketika kamu nikah, kamu punya anak. Anakmu mau kamu bawa kemana? Bawa ke gereja atau bawa ke tempat ibadah yang lain. Itu dilema lagi. Dan itu kamu hadapin sepanjang hidup. Nilai-nilainya beda. Akhirnya apa? Jadi beban pergumulan sepanjang hidup rumah tangga. Maka dari itu mari kita belajar nggak kompromi. Amin. Saya dulu juga bingung. Saya pikir, waduh, udah sampai 33. Ini jodoh saya siapa nih? Teman-teman saya sampai bilang, Sam, tolong lu rongsen dulu deh, Sam. Kenapa lu kok nggak nikah-nikah? Saya tanya, lo kenapa kok begitu? Iya, Sam, siapa tahu tulang rusuk lu utuh, Tuhan lupa ngambil. Saya bilang kurang ajar. Tapi ya puji Tuhan akhirnya ada yang khilaf mau sama saya kan. Sampai detik ini 16 tahun pernikahan kita, kalau ditanya kapan kita berantem, kita berdua bingung. Kita berdua bingung. Kapan kita berantem ya? Masalah gede bisa jadi terjadi. Tapi kita tetap happy-happy aja. Mari kita belajar, taat sama Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, di dalam Matius pasal 6, ayat 14 dan 15. Nah itu, slide-nya yang kedua itu ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu jelas. Nggak usah ditafsirkan macam-macam lagi, itu sudah jelas kalimatnya. Kemudian di 1 Timotius pasal 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuh. Nih, saya kalau khotbah di Kombria, saya sering kali bilang nih, tolong ingat Bapak-Bapak, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, ya konteksnya kalau kehidupan bangsa Israel berdoa, mereka kan menadahkan tangan begini, mengangkat tangan begini. Artinya kalau kita berdoa, hati pikiran kita ini mesti beres. Jadi ini yang kedua. Kalau kita mau ngalamin kuasanya Tuhan, mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, kita mesti bereskan hati pikiran kita. Bereskan hubungan kita. Jangan sampai kita ingin ngalamin mukjizat, ngalamin berkat, tapi ternyata apa? Hidup rumah tangga suami istri nggak beres. Suami istri masih, waduh, pisah kamar lah, pisah ranjang lah, nggak saling ngomong lah. Kadang-kadang kalau pergi ke gereja, ya ilah, suaminya duduk depan, paling depan, istrinya di paling belakang. Suaminya berangkat, istrinya 100 meter di belakangnya. Atau mobilnya beda. Bukan gara-gara istrinya belum rapi, masih dandan. Bukan masalah itu. Tapi karena nggak ngomong sama suami. Aneh. Di mana rumah tangga itu ada berkat Allah di dalamnya. Kalau suami istri hubungannya nggak beres. Orang tua sama anak hubungannya nggak beres. Mazmur pasal 133 jelas sekali mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara diam dengan rukun. Dan ayat yang terakhir mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nah itu loh. Makanya kalau ingin diberkati sama Tuhan, kita mesti hidupnya rukun. Keluarga ada perselisihan, betul. Ada perbedaan pandangan, betul. Suami istri, ada nggak cocok dalam pemikiran, betul.
Karena kita karakternya beda, latar belakang keluarga kita juga beda. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita sudah disatukan di dalam sebuah rumah tangga, ayo belajar suami istri dalam segala perbedaan kita. Ayo belajar hidup rukun. Itu penting. Saya sekarang, ya itulah yang jadi beban pergumulan saya. Saya itu lagi belajar untuk terus-menerus berjuang mematahkan stigma. Karena stigma orang di sekeliling kita biasanya, wah, kalau mau nikah, lihat bibit bebet bobot. Betul tidak? Kalau orang tuanya berantakan, wah, anaknya bisa jadi berantakan. Saya seringkali bilang begini, yang orang tuanya rukun-rukun, baik-baik, anaknya rumah tangga bisa berantakan. Nah, kalau orang tuanya berantakan, anaknya juga berantakan. Jadi kalau gitu kapan baiknya? Betul tidak? Kenapa saya berjuang, saya bergumul untuk mematahkan stigma itu? Karena saya dari latar belakang yang broken home. Orang tua saya bercerai, tapi saya cuma ingat perkataan gembala saya, di dalam Kristus kamu ciptaan baru. Di dalam Kristus kamu ciptaan baru. Sekarang dalam 16 tahun pernikahan kami, saya seringkali bilang sama anak-anak saya, boleh dibilang masalah kita kan gede. Kamu kan tahu, masalahnya papa gede banget. Kita ngalamin kondisi 2020, 2021, ngalamin kondisi yang berat. Yang sampai sekolahnya anak-anak sempat mau saya keluarin, yang sempat mau bayar kontrakan rumah aja nggak bisa. Tapi saya suka tanya sama anak-anak saya, kamu pernah lihat papa mama berantem? Kamu pernah lihat papa mama saling bebentak? Papa bentak mama, mama bentak papa. Kasih sekali aja contohnya, papa bentak mama. Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Masalah apapun yang kita hadapi, papa mama selalu solid. Kita komit, kita berserah sama Tuhan. Dan kamu lihat, mukjizatnya Tuhan ada. Sampai detik ini kamu sekolah kan? Caranya Tuhan luar biasa. That's why kita mesti terus berserah sama Tuhan. Jadi sekarang saya yakin juga percaya bahwa anak-anak saya lagi diajar sama Tuhan, lagi diproses tentang hidup beriman itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Bereskan hubungan kita. Bereskan hubungan kita. Rumah tangga kita, kehidupan pekerjaan, pelayanan kita, nggak mungkin ada berkat di dalamnya kalau nggak ada kesatuan hati, kalau nggak ada kerukunan. Tahun ini saya yakin dan percaya akan menjadi tahun luar biasa, tahun mukjizat, tahun kemenangan. Kalau kita beres hubungan kita. Jadi jangan bangga kalau kita suka nyimpen benci, suka nyimpen dendam, suka nyimpen dengki sama orang, masih nggak bisa ngampuni orang lain. Jangan bangga, harusnya kita prihatin. Jangan sampai mulut kita terucap, Pak Sam, sampai kapanpun saya nggak mau ngampuni dia, biar tersiksa dia. Kalau saya nggak ngampuni dia, tolong ingat, kalau kita nggak ngampunin orang, bukan orang lain yang tersiksa. Kita sedang nyiksa diri kita sendiri. Betul tidak? Amin. Ya, ini nggak bisa sih bilang sama kanan kiri. Tolong bilang sama kanan kirimu. Jangan amin-amin doang. Nggak bisa begitu kan? Karena ini berpencar di mana-mana gitu kan? Bener nggak? Tapi ayolah, beresin hubungan kita. Yang ketiga, coba kita lihat. Yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ini ada yang menarik dari kisahnya Ishak. Di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saya suka sekali kalimat ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Anda bisa bayangkan. Berkatnya 100 kali lipat. Ada yang mau dapetin gaji 100 kali lipat? Pasti mau lah ya. Mungkin buat kita rasanya, Pak Sam, mana mungkin, aneh ini. Tapi ini kejadian, ada satu keluarga di Sunter yang pernah kasih kesaksian sama saya. Ketika waktu itu 2009, saya sharing di Komsel tentang topik ini. Dan ternyata ada sepasang suami istri yang kasih kesaksian dan mereka ngalamin. Mereka ngalamin. Bahkan lebih dari 100 kali lipat. Makanya buat saya, dahsyat banget. Di dalam bagian ini dikatakan, maka menaburlah Ishak tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab, nah ini rahasianya.
Itu rahasianya. Sebab ia diberkati Tuhan. Nah ini, ada berkat Allah di dalamnya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Apa yang kita pelajari melalui kisahnya Ishak? Ini yang ketiga, kita mesti lakukan bagian kita. Allah memberkati Ishak, betul itu bagiannya Tuhan. Tapi bagiannya Ishak adalah apa? Menabur. Saya mau katakan simpel begini. Benih yang ada di tangan Ishak, kalau cuma disimpan, dipegang sama Ishak, disimpan aja, benih itu nggak menghasilkan apa-apa. Benih itu ya akan cuma tetap segitu. Kalau Anda membaca konteks bagian ini, Kejadian pasal 26, itu di Gerar lagi terjadi kelaparan. Menurut logika, harusnya nggak mungkin Ishak mendapatkan berkat. Harusnya kondisinya sulit, lagi terjadi kelaparan. Sulit untuk dapetin berkat. Apalagi dijadiin kaya raya, rasanya mustahil. Tapi kalau Anda membaca ayat 1 sampai ayat 3, Tuhan bilang sama Ishak, nggak perlu kamu pergi ke Mesir. Artinya kamu nggak perlu minta tolong sama Fir'aun. Kamu nggak perlu bersandar sama Fir'aun. Kira-kira maksudnya Tuhan begitu. Tuhan cuma perintahkan Ishak, diam di situ, aku akan berkati kamu. Dan ayat 6 itu keren banget. Ayat 6 dikatakan, maka Ishak tinggal di Gerar. Jadi Ishak tinggal di Gerar. Ishak taat tinggal di Gerar. Padahal menurut logika, apalagi sih yang mau diharapin? Toh di Gerar udah terjadi kelaparan. Toh kayaknya nggak mungkin untuk dapetin berkat di sini. Toh kondisinya lagi sulit. Ngapain lagi tinggal di sini? Tapi ternyata Ishak diam di Gerar. Dan ayat 12, Ishak menabur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, kalau kita mau ngalamin berkat-berkatnya Tuhan, tanya sama diri kita sendiri. Kita jadi orang yang mau menabur nggak untuk Tuhan? Menabur itu nggak cuma masalah uang, tapi menabur juga menabur waktu, menabur tenaga. Tolong diingat ketika kita menabur, kita juga akan menuai. Ketika Anda mau tersenyum sama orang, orang juga mau tersenyum sama Anda. Anda juga akan menuai itu. Asal jangan senyum ketika lewat di depan kuburan, sendirian, senyum. Itu kayaknya ada kabel yang putus itu, betul tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kalau engkau menabur kebaikan, mungkin dibalas dengan kejahatan, nggak usah pusing. Tuhan nggak kekurangan cara, pasti engkau akan menuai kebaikan dari orang yang lain lagi. Ketika kita menabur kebaikan dengan seseorang, tapi kita berpikir juga, aduh kayaknya ini orangnya susah, nggak mungkin lah gue baik sama dia, dia bisa balas. Bersyukur kalau kita berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas ke kita. Karena lewat orang lain Tuhan pasti balas. Apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Ishak menabur benih itu. Itu bagiannya Ishak. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Tapi tolong ingat, jalankan bagian kita. Tuhan nggak mau memberkati kita dengan kita, wah berlipat tangan, terus males-malesan. Nggak akan mungkin. Kita mesti jalankan bagian kita. Amin. Amin. Minggu lalu saya ketemu sama seorang gembala. Kalau saya sebutkan sih, Bapak Ibu pasti tahu gerejanya. Ini salah satu gereja yang gede banget. Gede banget, salah satu gereja yang gede banget. Dan rupanya dia ada ibadah tuh beberapa kali. Tapi kemarin ketika ketemu sama gembala ini, ngobrol, anak muda gembalanya ini. Ternyata apa, saya lihat dia luar biasa ya. Dia menabur luar biasa. Dia menabur luar biasa. Karena apa tadinya? Dia ngangkatin mau alat musik kayak mau perlengkapan sound system semuanya. Ketika baru awal menggembalakan, baru awal merintis, dia ngangkatin semuanya itu. Dan bahkan duit yang ada dia sama istrinya oke, dia pakai untuk nyewa di mall itu. Dan yang lebih parah lagi, dia nyewa di mall baru aja tanda tangan kontrak sekian M. Ternyata apa? Jebret, langsung terjadi pandemik, nggak bisa ibadah. Nggak ada persembahan.
Mabok si mabok, dia harus bayar cicilan seperti itu, dan cicilannya itu nggak kecil. Waktu saya dengerin, saya bisa, kaget banget. Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata caranya Tuhan itu dahsyat. Dia baru juga beli alat musik, sound system, semuanya itu dia kasih yang terbaik. Dari koceknya dia sendiri awalnya. Tapi ternyata apa? Dengan caranya Tuhan, dia akhirnya menabur juga luar biasa, dan dia menuai juga luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar jalankan bagian kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir, ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikan, yang loyo dikuatkan. Amin. Duduk miring langsung ditegakkan. Begitu kan? Yang keempat, kita lihat Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya suka kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, itu keywordnya di situ sebenarnya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, di tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya, bagaimana kita ngalamin kuasanya Tuhan, ngalamin kemenangan, ngalamin mukjizat. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat kita. Yang keempat, tetap percaya. Tetap percaya. Mungkin hari-hari ini ada masalah-masalah dalam hidup kita yang sudah kita doain, tapi kita belum terima jawaban Tuhan. Saya cuma mau katakan simpel, tetap percaya. Tetap berharap. Kadang-kadang kita ini nggak terima mukjizat, bukannya Tuhan nggak mau kasih mukjizat. Tapi masalahnya satu, kita terlalu cepat nyerah. Kita terlalu cepat nyerah. Kayaknya Bu Kartini senyumnya menjiwai sekali begitu ya. Kayak, gue banget. Kayaknya senyumnya mencurigakan gitu ya. Kayak, gue banget. Pak, Bu, kadang-kadang ketika kita ngalamin masalah nggak bisa dipungkiri. Kadang kita merasa lelah. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan ini Tuhan? Kadang-kadang kita merasa, Tuhan gue udah capek banget, Tuhan capek banget. Tapi belajar dari imannya Abraham. Tetap percaya. Amin. Ini luar biasa banget Abraham. Makanya pantas banget Abraham itu disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena ketika Tuhan janji kasih keturunan, umurnya Abraham itu 75 tahun. Dan waktu digenapi, ini tolong ingat, yang ngomong bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri yang janji. Ketika digenapi umurnya Abraham 100 tahun. Anda bisa bayangkan, nungguin keturunan ini 25 tahun. Nggak gampang. Tapi akhirnya apa? Digenapi. Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90. Ya kalau terjadi sekarang viral banget itu di TikTok, di IG, di Facebook. Wih, nenek-nenek umur 90 ngelahirin. Nggak cuma masuk Guinness Book. Benar. Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Saya kadang-kadang suka bayangin di kisahnya Abraham. Iya ya, Tuhan nggak gampang juga ya. Logikanya Abraham itu bisa aja ngomong, aduh Tuhan, kalau Tuhan mau kasih sekarang udah telat deh. Bini gue udah menopause, Tuhan. Udah kempot, Tuhan. Udah gak mungkin. Bisa jadi kita berkata seperti Abraham, kayaknya sih nasi udah jadi bubur. Seringkali kan kita dengar begitu. Pak Sam, kalau Tuhan mau tolong sekarang udah telat ya Pak Sam. Udah telat Pak Sam. Nasi udah jadi bubur Pak Sam. Tolong ingat, Tuhan nggak pernah terlambat. Kalau nasi sudah jadi bubur, ya cari cakwe, cari daun seledri, cari ayam disuirin, kasih kecap, jadi bubur ayam. Tuhan itu nggak pernah terlambat. Mungkin hari-hari ini, pikiran kita, hati kita, bisa jadi mulai lemah. Iman kita mulai lemah. Bisa jadi kita mulai merasa putus asa. Kita mulai ngerasa, Tuhan kayaknya aku udah capek. Tuhan kayaknya ini udah telat.
Duh, kayaknya udah nggak mungkin lagi deh Tuhan untuk diperbaiki. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan imanmu, bangkitkan semangat. Tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ada satu hal yang saya doakan untuk pelayanan saya. Ya, kepalang tanggung. Dari mulai 2001 apa 2002, sampai detik ini belum dijawab sama Tuhan. Tapi ya nggak apa-apa. Saya nggak perlu mundur dari pelayanan, tapi saya tetap berdoa untuk itu. Saya belum melihat hal itu, tapi ya nggak apa-apa, tetap didoain. Saya seringkali kasih kesaksian, saya bisa bertobat gini, hasil doa ibu saya 8 tahun. Ketika saya ngerokok, mabuk, judi, hidup berandalan, ibu saya cuma ngelihat saya pulang mabuk, kadang-kadang pulang babak belur habis tawuran. Tapi ibu saya tetap berdoa, ibu saya tetap percaya. Setelah 8 tahun, ibu saya baru melihat buah pertobatan saya. Ibu saya baru boleh melihat hasil jawaban doanya dia. Makanya kadang-kadang kita kalau doain orang, kadang-kadang cuma seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan. Habis itu kalau tanya lagi, Bu, Pak, gimana masih didoain yang nama itu? Pak Sam, udah capek, doa juga. Nggak ada perubahannya, udah terserah dia mau masuk neraka deh dia. Jangan. Mari kita belajar, tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Biarlah 4 hal ini boleh jadi kekuatan. Boleh jadi rema, boleh jadi berkat. Ini juga jadi visi di keluarga kami untuk tahun ini. Saya bilang sama istri dan anak-anak saya, sama mbak saya juga, yuk jadikan tahun ini tahun yang luar biasa, tahun mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan. Kita akan saksikan. Amin. Ada 4 hal hari ini kita belajar. Yang pertama apa? Kita hidup dalam ketaatan. Miliki ketaatan sama Tuhan. Nggak ada rumus lain. Bukan perkara ditumpang tangan pendeta si A, si B, si C. No. Tapi nurut sama Tuhan. Tanpa ketaatan nggak ada mukjizat. Terus yang kedua apa? Hati pikiran kita mesti beres. Hubungan kita mesti beres. Amin. Supaya ada damai sejahtera, supaya ada berkat Tuhan. Dan yang ketiga, yuk kita jalankan bagian kita. Kita mesti menabur. Tuhan mau berkati, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Ya kita jalanin bagian kita. Kerja dengan baik, pelayanan dengan baik, itu bagian kita. Amin. Kemudian yang keempat, tetap percaya. Mungkin hari ini ada doa-doa kita yang belum terjawab. Ada pergumulan kita yang belum selesai. Jangan putus asa, jangan lemah iman kita. Tapi tetap percaya sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, secara sederhana kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang disampaikan siang hari ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, Engkau juga yang terus topang setiap anak-anak-Mu di PDRIPKA ini, Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, Engkau yang menopang, menguatkannya, sehingga mereka boleh pada akhirnya melihat kemenangan demi kemenangan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.